Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman SD 5 Conservation, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, kembali lagi bersama Bu Wulan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan pokok-pokok isi dari suatu teks percakapan. Kalau kemarin kita belajar tentang wawancara, nah sekarang kita membahas percakapan. Sebetulnya apa ya perbedaan antara percakapan dan wawancara? Ternyata percakapan itu hampir sama dengan wawancara. Ya, karena di dalam wawancara itu memang terdapat percakapan gitu ya antara narasumber dan pewawancara. Sama-sama ada pihak yang bertanya dan ada pihak yang menjawab. Perbedaannya adalah dalam percakapan, penanya dan penjawab dapat berbicara bergantian. Sedangkan dalam wawancara tidak demikian. Jadi dalam percakapan di luar wawancara, dua orang ini atau lebih dapat saling bertanya bergantian seperti itu. Nah, membaca teks percakapan merupakan salah satu kegiatan membaca nyaring. Selama membaca teks percakapan, kita harus memperhatikan tanda baca dan jenis kalimat yang dibacanya. Misalnya, kalimat bertanya, kalimat menyuruh, kalimat menjawab, meminta, atau yang lainnya itu jelas ada perbedaannya dalam intonasi. Misalnya, ada satu kalimat tanya gitu ya, kemudian disampaikan dengan intonasi yang datar-datar saja. Nanti orang yang mendengar itu akan bingung, ini memberikan pertanyaan atau pernyataan ya. Dan juga sebaliknya, kalau ada kalimat yang sifatnya adalah pernyataan, jangan sampai terbalik, disampaikan dengan intonasi yang seperti bertanya. Nanti juga itu akan membuat orang yang mendengarnya bingung seperti itu. Nah, di sini Bu Wulan punya satu contoh teks percakapan antara Tono dan Pak Budi. Yuk teman-teman, kita praktikkan percakapan ini dengan membaca nyaring. Jangan sampai salah intonasi ya. Perhatikan tanda bacanya, apakah di akhir itu ada tanda tanya atau titik atau tanda seru. Nah, dari percakapan tadi antara Tono dan Pak Budi, informasi apa ya yang bisa kita dapatkan? Ternyata ada beberapa informasi nih dari percakapan antara Pak Budi dan Tono. Di antaranya yaitu jumlah penduduk pria, jumlah penduduk wanita,
jumlah penduduk usia lanjut, pekerjaan warga, dan pendidikan warga. Berkaitan dengan informasi jumlah penduduk, tentunya akan diikuti dengan angka berapakah jumlah penduduk pria, wanita, anak usia sekolah, dan jumlah penduduk usia lanjut. Selain itu, untuk informasi pekerjaan warga juga ternyata beragam ya, ada yang sebagai guru, ada karyawan, pedagang, dan lain-lain. Tapi ternyata sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian untuk informasi pendidikan, warganya Pak Budi ini ternyata ada yang di SD, SMP, SMA, dan ada juga yang sarjana. Tapi sebagian besar pendidikannya adalah SMA, betul. Untuk semakin meningkatkan kemampuan kita dalam menangkap pokok-pokok isi dari sebuah percakapan, silahkan teman-teman mencari bisa di buku ataupun di internet atau majalah tentang teks percakapan, dan kemudian teman-teman berlatih untuk mencari tahu, untuk menangkap informasi apa-apa saja sih yang ada dalam percakapan tersebut. Sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kali ini Bulan tidak memberikan worksheet, tapi meminta teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas bahasa Indonesia yang lain yang belum dikumpulkan di Google Classroom, ataupun misalkan teman-teman sudah mengerjakan tapi belum dikumpulkan di Google Classroom, ya silahkan dikumpulkan karena masih ada beberapa nih lumayan yang belum mengumpulkan ya teman-teman. Waktunya dimanfaatkan dengan baik gitu. Sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Sampai bertemu di pelajaran bahasa Indonesia berikutnya, insya Allah ya. Bulan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.